Hey kid, don't ever let them get inside your head. Martin Paes sempat terganjal masalah, akhirnya lolos pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Kiper andalan Martin Paes sempat menghadapi hambatan besar terkait masalah hukumnya, yang mengancam karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Paes, yang dikenal sebagai salah satu kiper terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, harus berjuang keras untuk membela dirinya di depan pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Martin Paes pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20, dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016-2020. Hal di atas itulah yang mengganjal proses perpindahan Federasi Paes dari KNVB ke FIFA. Sebab dalam aturan FIFA, pemain yang sudah memperkuat negara tertentu sampai usia 21 tahun, sudah tidak bisa memperkuat negara lain. Tuduhan ini cukup serius, hingga akhirnya membawa Paes ke hadapan CAS untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun, setelah melalui proses panjang dan melelahkan, CAS memutuskan untuk membebaskan Paes dari segala tuduhan. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh Martin Paes dan juga seluruh pendukung timnas Indonesia. Ini adalah tanda kemenangan besar bagi saya dan karir saya. Saya sekarang bisa fokus sepenuhnya pada tugas saya di lapangan, kata Paes setelah mendengar putusan tersebut. Menariknya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat keputusan yang cukup mengejutkan dengan mengosongkan slot kiper timnas jelang laga penting kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini awalnya memicu spekulasi dan kebingungan di kalangan fans dan pengamat sepak bola. Menurut informasi yang didapat, Shin Tae-yong memutuskan untuk menunda pemanggilan kiper baru hingga keputusan CAS mengenai kasus Martin Paes keluar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan Paes dan berharap agar kiper andalannya tersebut bisa segera bergabung kembali dengan tim tanpa adanya hambatan hukum. Martin adalah bagian penting dari tim ini, dan kami ingin memberikan dukungan penuh kepadanya selama masa sulit ini. Kami percaya dengan kemampuannya dan berharap dia bisa segera bergabung kembali dengan kami untuk pertandingan penting melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong terbukti tepat. Dengan kemenangan Martin Paes di CAS, kiper berusia 26 tahun tersebut kini bisa kembali fokus memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia pun bisa bernapas lega dengan kembalinya salah satu pilar penting dalam tim mereka. Dengan kembalinya Martin Paes, timnas Indonesia diharapkan tampil lebih solid di laga kontra Irak. Pertandingan ini sangat krusial dalam perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Para pemain dan staf pelatih pun kini bisa fokus sepenuhnya pada persiapan teknis dan taktis, tanpa harus terganggu oleh masalah eksternal. Para pendukung timnas Indonesia di seluruh negeri tentu berharap agar keberuntungan dan semangat juang Martin Paes dapat menular kepada seluruh tim, membawa mereka meraih kemenangan dan mengukir prestasi di ajang sepak bola dunia. Kevin Dix beri kode naturalisasi. Pemain grade AFC Copenhagen sedang dalam incaran pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong jelang laga kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga krusial kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, terus berupaya memperkuat skuad Garuda. Salah satu upayanya adalah dengan mencari pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Nama yang kini mencuat dan menjadi perbincangan hangat adalah Kevin Dix, bek kanan andalan FC Copenhagen. Kevin Dix, pemain berusia 27 tahun kelahiran Apeldoorn, Belanda, secara terang-terangan memberi kode bahwa ia terbuka untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dix, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, telah menunjukkan performa impresif di Liga Denmark bersama FC Copenhagen. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, termasuk Eredivisie dan Serie A, Dix dianggap sebagai pemain grade A yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Denmark, Dix mengungkapkan bahwa ia merasa memiliki ikatan emosional dengan Indonesia dan tertarik dengan proyek ambisius yang sedang dibangun Shin.
Saya selalu mendengar cerita dari nenek saya tentang Indonesia. Ada sesuatu yang menarik dari negara tersebut, dan saya merasa tertarik dengan kemungkinan untuk bermain di sana dan membantu tim nasional mencapai prestasi yang lebih tinggi, ujarnya. Kehadiran Kevin Dix di tim nasional diharapkan bisa membawa perubahan signifikan. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi-kompetisi keras Eropa, Dix memiliki kualitas dan mentalitas yang dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Shin Tae-yong, yang dikenal sangat selektif dalam memilih pemain, dikabarkan telah memasukkan nama Dix dalam daftar incaran utamanya. Shin Tae-yong sendiri tidak menutupi ketertarikannya pada Dix. Dalam beberapa kesempatan, pelatih asal Korea Selatan ini menyatakan pentingnya memiliki pemain-pemain dengan pengalaman internasional untuk menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kami membutuhkan pemain dengan kualitas tinggi dan pengalaman yang bisa memberikan dampak langsung pada tim. Kevin Dix adalah salah satu pemain yang memenuhi kriteria tersebut, kata Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. Laga kontra Irak sendiri diprediksi akan menjadi ujian berat bagi tim Garuda. Irak, dengan sejarah sepak bola yang kuat dan pemain-pemain berkualitas, merupakan salah satu lawan terberat di grup. Kehadiran Kevin Dix, jika proses naturalisasinya berhasil dan tepat waktu, bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan Indonesia. Proses naturalisasi pemain sendiri bukanlah hal yang baru bagi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain seperti Martin Paes dan Kelvin Verdong telah dinaturalisasi dan memberikan kontribusi besar bagi tim nasional. Namun, kasus Kevin Dix menarik perhatian lebih karena statusnya sebagai pemain yang aktif di salah satu klub top Eropa. Tentu saja, masih ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum Dix resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa membela tim nasional. PSSI dan pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan administrasi yang diperlukan. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan pencinta sepak bola Indonesia juga menjadi faktor penting untuk menyambut kehadiran pemain berkualitas seperti Dix. Jika semua berjalan lancar, Kevin Dix bisa menjadi salah satu kunci sukses timnas Indonesia dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Para pendukung Garuda tentu berharap agar proses ini bisa segera terrealisasi dan memberikan dampak positif pada performa tim nasional di masa depan. Dengan persiapan yang matang dan tambahan pemain berkualitas, Indonesia optimis bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan meraih hasil terbaik. Mari kita dukung bersama langkah besar ini dan semoga Kevin Dix bisa segera bergabung dengan tim Garuda. Jairo Riedewald, bek andalan Crystal Palace keturunan Indonesia, diklaim oleh Malaysia. Jairo Riedewald, bek tangguh yang saat ini memperkuat Crystal Palace di Liga Premier Inggris, menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Asia Tenggara. Pemain keturunan Indonesia ini sedang menjadi incaran berbagai pihak, termasuk Malaysia yang melalui pengamat sepak bola terkemuka, Ahmad Hadz, mengklaim bahwa Riedewald seharusnya bisa memperkuat tim nasional mereka. Ahmad Hadz menyatakan bahwa Malaysia memiliki alasan kuat untuk mendekati Riedewald, mengingat sejarah keturunan dan potensi besar yang dimiliki pemain berusia 27 tahun ini. Jairo memiliki garis keturunan yang mungkin menghubungkannya dengan Malaysia, dan kita harus mengambil kesempatan ini untuk memperkuat tim nasional kita, ujar Hadz dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Namun, klaim dari Malaysia ini tidak disambut baik oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI telah memasukkan Jairo Riedewald dalam daftar pantauan mereka untuk segera dinaturalisasi jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan pihak Riedewald untuk memastikan bahwa sang pemain akan membela tim Garuda. Jairo adalah bagian dari rencana besar kami untuk memperkuat tim nasional. Kami sudah melakukan berbagai upaya dan komunikasi dengan pihaknya, dan kami optimis dia akan bergabung dengan kita, ujar Thohir. Kami menghormati Malaysia, tetapi Jairo memiliki darah Indonesia dan dia akan menjadi aset besar bagi kita di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald sendiri belum memberikan komentar resmi terkait spekulasi ini.
Namun, penggemar sepak bola Indonesia menyambut baik kabar bahwa PSSI berupaya keras untuk membawa pemain berkelas dunia ke dalam tim nasional. Kehadiran Rie Dewald diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan di lini belakang dan membantu Indonesia dalam mewujudkan impian mereka tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu, polemik ini telah menambah bumbu persaingan antara Indonesia dan Malaysia di kancah sepak bola Asia Tenggara. Kedua negara memiliki sejarah rivalitas panjang di lapangan hijau, dan kini persaingan tersebut merambah hingga ke perebutan pemain keturunan. PSSI pun akhirnya buka suara terkait ramainya kabar soal gelandang Crystal Palace Jairo Rie Dewald yang diakini ingin membela timnas Indonesia. Belum lama ini mantan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan saudara dekat Jairo Rie Dewald. Orang yang pernah mengurus proses naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia ini berbicara soal Jairo Rie Dewald. Pemain Crystal Palace itu dikabarkan siap memperkuat timnas Indonesia. Hal ini pun langsung membuat pecinta sepak bola tanah air penasaran soal siapa Jairo Rie Dewald. Pemain berusia 27 tahun tersebut diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Hal ini diungkapkan Jairo Rie Dewald dalam wawancaranya bersama AFC Ajak di YouTube yang diunggah pada 2 Mei 2014 lalu. Jairo Rie Dewald mengutarakan bahwa neneknya berasal dari Indonesia, sehingga ibunya memiliki darah setengah Indonesia. Situasi ini pun membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah pemain kelahiran Haarlem, Belanda, 9 September 1996 tersebut bakal dinaturalisasi. Karena Malaysia pun tak segan untuk mengakuisisi Jairo Rie Dewald. Walaupun Hassani Abdul Ghani sebelumnya mengatakan bahwa ia akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melaporkan ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun, karena kabar ini terus jadi perbincangan akhirnya anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun buka suara. Arya mengatakan bahwa sebenarnya PSSI saat ini bekerja dalam senyap terkait proses naturalisasi para pemain. Hal ini dilakukan karena PSSI tak ingin memberikan harapan-harapan ke supporter. Untuk itu, PSSI memilih lebih hati-hati dalam mengungkapkan proses naturalisasi para pemain. Kami selama ini bekerja dengan senyap dan tidak mau memberi harapan-harapan kepada supporter, tulis Arya Sinulinga sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Dan selama ini terbukti satset, untuk urusan naturalisasi, ucapnya. Arya menjelaskan bahwa proses naturalisasi pemain timnas Indonesia tak hanya dilakukan karena pemain memiliki darah Indonesia saja. Namun, ia menegaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi tentu harus dilihat dari banyak hal. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Naturalisasi Kelvin Verdong disetujui, siap perkuat timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola nasional. Hari ini, Komisi 10 DPR RI secara resmi menyetujui proses naturalisasi bek tangguh asal Belanda, Kelvin Verdong. Pemain yang kini merumput bersama NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda ini dipastikan akan segera bergabung dengan skuad Garuda untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Kelvin Verdong sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Namun, percepatan terjadi setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat keputusan Presiden, Surpres, yang mendukung penuh naturalisasi pemain berusia 27 tahun tersebut. Surpres ini menjadi angin segar bagi dunia sepak bola nasional yang tengah mencari amunisi tambahan untuk menghadapi berbagai ajang internasional. Verdong, yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya, menyambut baik keputusan ini. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, ia mengungkapkan kebanggaannya bisa membela timnas Indonesia. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya merasa sangat terhormat dan bersemangat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia, ujarnya. Komisi 10 DPR RI yang membawahi bidang olahraga juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat yang diambil oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Ketua Komisi 10, dalam konferensi persnya mengatakan, kami sangat mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat timnas Indonesia.
Kehadiran Kelvin Verdong diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim dan membawa prestasi yang lebih baik di ajang internasional. Kelvin Verdong, yang berposisi sebagai bek kiri, dikenal dengan kemampuan bertahannya yang kokoh serta kemampuan menyerang yang baik. Pengalamannya bermain di Liga Top Eropa diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap performa timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi laga-laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri tengah mempersiapkan diri untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda, mengingat Irak merupakan salah satu tim kuat di kawasan Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan optimismenya dengan bergabungnya Verdong. Kelvin adalah pemain yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman internasional. Kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan kami dan memberikan variasi dalam strategi permainan, kata Shin Tae-yong. Bergabungnya Kelvin Verdong ke dalam Timnas Indonesia menambah daftar pemain naturalisasi yang telah berkontribusi untuk skuad Garuda. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempersiapkan tim yang kompetitif di level internasional. Dukungan penuh dari pemerintah, Federasi Sepak Bola, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih gemilang. Dengan disetujuinya naturalisasi Kelvin Verdong, kini tinggal menunggu waktu hingga ia resmi mengenakan seragam merah putih dan berlaga di lapangan. Seluruh mata penggemar sepak bola Indonesia akan tertuju pada debutnya yang diharapkan mampu memberikan warna baru dan semangat juang bagi timnas Indonesia. Semoga dengan bergabungnya Verdong, timnas Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di kancah internasional, khususnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat.